siang, pagi, malam. Selamat ulang tahun bagi kamu juga yang lagi ulang tahun. Iya. Ini agak sedikit berbeda soalnya. Betul. Ini kita masuk lagi di Muda Mandiri ya. Yes. Biasanya Jelvin ditemenin sama Asti. Cuman hari ini dia lagi fokus ganti gigi. Sebenarnya saya Asti. Oh, kamu Asti? Udah lepas kerudung. Cosplay. Oh, wow, luar biasa ya Mitra Mandiri ya. Dan balik lagi kita di Muda Mandiri. Betul sekali. Dan kali ini episode spesial karena ini orangnya susah banget diajak ketemu. Wah, sumpah super duper sibuk. Sibuk, terus juga dia pengennya yang penting-penting aja. Betul, jadi kalau misalkan kamu gak terlalu penting di dalam hidupnya, kamu gak akan masuk ke list daftar ketemu. Karena untuk ketemuan itu susah gitu loh. Iya. Betul sekali. Iya kan, luar biasa. Tapi ya alhamdulillah kita hari ini dapat jadwal. Betul, luar Beliau biasa. meluangkan waktu untuk luar biasa. And one and only. They met you. Apa kabar? Waduh, apa kabar? skripted sekali ya, skripted sekali ya. Aduh. Salaman loh, guys. Luar biasa. Apa kabar, Met? Baik, apa kabar Mas Yus? Alhamdulillah sehat. Baik juga, luar biasa. Jadi Udah lama gak ketemu nih ya? udah berpuluh-puluh tahun gitu. Enggak usah, bye. Ada masih sering ketemu kan? Wah iya, Iya. intens banget. Jadi kenal sama Met itu memang tidak sengaja. Tidak sengaja. Dipertemukan oleh sebuah acara yang memang gue harus berurusan dengan Matthew. Oke. Gitu. Sampai kita disedang di masjid ya. Oke. Disidang di masjid itu. Oke. Nggak apa-apa. Jadi biar tahu aja. Oke. Jadi Matthew ini seorang pengusaha. Entrepreneur. Entrepreneur. Oke. Jadi dia punya coffee shop namanya Dewe. Dewe Coffee Dewe Shop. apa, Met? D. Bukan dong, bukan singkatan. Oh iya betul. Sorry. Jadi basic nama itu Daily Weekly Coffee House. Daily Weekly Coffee Shop. Buat penyebutannya lebih enak kan DW Coffee. Daily Weekly itu apa? Jadi sebenarnya gue pengen nyiptain habit aja sih. Maksudnya waktu itu kan emang gue nggak yang habit banget minum kopi. Tapi pada saat itu kita ngeliat ternyata kopi itu udah jadi bagian dari hidup masyarakat gitu ya. Udah jadi udah jadi social life masyarakat gitu. Iya. Akhirnya gue pengen bikin kopi itu bukan cuma weekend, bukan cuma malam minggu gitu. Bisa tiap hari gitu. Ya. Jadi tahun berapa mulai? Mulai 2021 bangun kita bulan Juni, kita buka bulan September. 2021 which berarti udah 2 tahun ya? Iya, tapi kita official bukanya 2022. Oh, berarti baru sekitar setahun dong. Setahunan lebih mau 2 tahun ya. Iya, mau jalan 2 tahun berarti. Luar biasa ya. Tadi ada hal yang menarik juga menurut gua. Tadi lo bilang basicnya lo gak terlalu suka kopi. Betul. Tapi sampai akhirnya lo berani untuk buka coffee shop. Betul. Biasanya kalau anak-anak muda mau buka usaha atau apapun itu, biasanya based on passion. Oh, iya. Biasanya. Tapi kenapa? Lo gak terlalu tertarik di dunia kopi sampai akhirnya gue buka coffee shop? Kalau bicara secara bisnis, pertama konsep bisnis itu adalah ketika kita menemukan opportunity, kesempatan, kita take it untuk mengisi itu kan gitu. Itu kan konsep bisnisnya gitu. Karena emang gue lahir dari keluarga bisnis, ini gue harus buka-buka deh. Iya. Ada privilege keluarga di situ, jadi memang diajarkan untuk ngelihat situasi sekitar, tapi nggak usah mikirin kita dulu. Kita mikirin tentang egois di bisnisnya dulu. Gitu. Lata nggak sih termasuknya? 2021 kan rame banget ya. Wah, parah. Baru mau jamur nih. Cuma waktu pandemi, Ya. Drop. nah lagi drop, lagi banyak tempat yang tutup juga. Kenapa lo memilih buka kopi? Itulah kesempatan bisnisnya. Jadi ketika banyak orang lagi tarik duit, kita keluarin duit. Karena akan jadi percuma ketika banyak orang yang buka, kita ikutan buka. Itu latah. Iya. Oke. Nah gitu. Jadi emang bisnisnya banyak resikonya lah. Dan ini tempatnya di Grogol. Betul. Kalau misalkan kita sebagai orang Cilegon kota lah, ibaratnya maksudnya kota Cilegon, terus ada Aramok Merak, ibaratnya gitu. Grogol ini termasuk yang lumayan jauh untuk dijangkau. Iya. Kenapa di sini gitu? Pertama di Cilegon ini udah ada distriknya. Iya. Nah ada distrik wilayah timur, tengah. Nah barat nih belum keisi banyak. Betul. Jadi karena kita memang pemain baru dalam bisnis, bisnis F&B. Jadi emang dari keluarga, dari papa, owner, dia bilang nitipin jangan senggol-senggol orang lain lah gitu. Oh jadi lebih baik minggir. Iya, Ibaratnya minggir gitu. sendirian. Aja gitu. Mau gagal sendiri ya, mau berhasil ya udah kita nikmati sendiri aja gitu. Oh, oke. Dan sebenarnya di awal gue sempat ngedengar juga sebelum Dewe dibuka ya. Sebelum Dewe dibuka tuh sempat terdengar juga bahwa ada salah satu coffee shop baru yang bakalan dibuka juga di Grogol. Oh iya? Iya, waktu itu sempat terdengar juga. Dan ada salah satu teman gue juga yang dulu kerja di sini, cewek, cuma sekarang udah nggak di sini lagi ya. Sampai akhirnya gue penasaran juga nih. Wah, ada salah satu coffee shop. Soalnya kan biasanya di tengah kota, kalau nggak hidden
hidden gem sekalian gitu. Ini kan bisa dibilang daerah-daerah tengah-tengah kota juga enggak. Dibilang daerah sibuk ya, industri ya. Betul. Betul. Distrik industri. Nah, Nah itu lu ngebaca marketnya gimana? Karena sorry ya, coffee shop kan identik sama tongkrongan anak muda. iya. Saat itu ya, iya kan. Nah ini lu buka di area industri. Dan memang market itu masih besar banget. Sejujurnya masih banyak apa ya? Kita bilang kayak Antartika. Wilayah atasnya terlihat, tapi wilayah yang kita nggak pernah lihat itu masih ada banyak. Untuk wilayah anak muda tuh masih banyak banget. Tapi baik lagi, konsumsi dari industri juga besar sebenarnya. Iya. Yang memang sebenarnya kita sadarin, cuma memang resikonya besar. Bisa jadi nggak dapat. Ya, karena kan untuk orang industri satu gelas kopi ini kan lumayan pricey buat mereka. Gue lebih baik ibaratnya Starling aja udah. Yang penting kan kopi kan. Gitu. Tapi lu ngebaca itu sebagai punya pandangan lain gitu maksudnya, men? Iya pasti ya, makanya dalam bisnis kita ya kalau nggak mau take risk kita nggak bisa dapat hasilnya gitu kan. Sebenarnya sesimpel itu. Berarti kalau misalkan gua nanya sama lo nih based on riset dulu sebelum lo buka atau lo main gila aja? Main gila aja sebenarnya. Jadi ceritanya waktu itu gue emang buka satu vendor. Gue buka satu vendor, emang gue pengen kerja waktu itu. Jadi kuliah SMA tuh udah nggak karuan lah waktu itu, udah males banget gitu kan online. Akhirnya buka vendor, cari duit, dan mungkin papa ngelihat, oh ini anak mau kerja gitu. Akhirnya waktu itu kita mau buka franchise ceritanya. Di tempat ini sebenarnya franchise gitu. Sekarang buka di sebelah sana. Oh, I see. Awalnya kopi juga. Oke. Fun fact-nya, berarti lo tuh buka coffee shop ini umur 17 tahun? 17 jalan 17. 17 dan 18. 17 tahun, Pak. Dan karena Mitra Mandiri, Matthew ini adalah kelahiran 2004. Masih muda banget. Masih sangat muda. Walaupun memang ada campur tangan dari bokap ya. Oh iya pasti. dong. Untuk ngejaga itulah. Ya, maksudnya membina apa segala macam karena mau nggak mau ini kan bukan duit yang sedikit ya. Oh, iya dong. Pasti dong. Aduh. Pasti. Jadi ada pasti campur tangan orang tua Mitra Mandiri. Nggak mungkin. Namanya sharing, ya kan. Terus juga bantuan apa segi macamnya itu pasti bokap tuh masih turun tangan. Iya, Pasti. Support keluarga sangat penting lah. Jadi sekarang udah hampir 2 tahun. Yang gue lihat memang habitnya Daily Weekly ini cukup unik buat gue. Ya. Gimana? Karena memang ramenya itu tidak cuman weekend, tidak cuman malam. Ya. Tadi kita kesini siang. Walaupun jam istirahat ya. Jam istirahat siang. Dan kita terkejut juga gitu Iya. karena rame banget. Bahkan pagi juga rame katanya. Lumayan. Itu lu gimana? Maksudnya Apakah seperti itu? Apakah memang itu natural terjadi atau memang sudah settingan marketing lo untuk hal itu bisa terjadi? Gitu. Sebenarnya pertama gini ya, yang gue sadarin dari market ini, gue bilang ada market pagi sama market sore. Dari market pagi itu sebenarnya yang paling mereka minta itu cuma 2, pelayanan sama produknya. Udah, itu gitu ya. Yang market sore ini memang mereka cari tempat, mereka cari iya betul, mereka cari space untuk mereka hangout dan lain-lain. Tapi kalau market pagi ini yang gue sadarin mereka cuma cari produk sama pelayanan. Ketika produk rasanya menurut mereka cocok dan secara tempat nggak terlalu jauh, nggak ngabisin banyak bensin, nggak ngabisin banyak waktu, mereka bakal oke dengan itu. Jadi yang lo junjung adalah produk atau pelayanan? Betul, dua-duanya. Jadi gini, di cafe itu ada 3 Pak. Ada produk, pelayanan, sama tempat. Setiap gini, kita hidupnya salah. Kita jadi manusia itu pasti punya lah plot hole-nya. Gue setting plot hole ini di tempat. Memang tempat gue nggak sempurna. Itu sudah jadi rahasia umum. Tempat gue ini nggak yang seperfect tempat-tempat lain. Tapi secara produk dan pelayanan itu selalu yang menjadi fokus kita. Dan itu jadi banyak yang lupa sebenarnya. Karena memang konsisten dalam itu jujur sulit banget. Gitu. Nggak mudah lah gitu. Karena gue sempat beberapa kali juga ketemu Matthew, gue bilang, Matt, lu nggak ada niat buat bikin cabang kedua atau mau pindah tempat yang lebih besar gitu. Karena ini customer lu rame banget. Ada orang yang datang cuma anjir rame lah. Gak jadi deh gue. Gak jadi gitu loh. Nah itu gimana lo? Maksudnya lo tetap sustain dengan ibaratnya tempat yang sekarang atau lo akan ada memang ada proyeksi ke depan untuk lo buka atau mungkin mau ekspansi lebih besar lagi atau gimana tuh, Matt? Bisnisnya sebenarnya pasti ada secara kita proyeksi bisnis ya. Tapi kembali lagi bisnis itu kan resikonya besar. Betul. Kita nggak boleh gegabah. Bulan ini rame, belum tentu bulan depan sepi. Belum tentu bulan depan rame juga gitu. Bisa jadi sepi. Fluktuatif ya. Betul. Ya, Satu tahun ini rame, belum tentu tahun depan rame juga gitu. Jadi banyak banget yang harus diperhitungkan. Ketika kita memang mau ambil risiko baru, ya harus siap, harus punya cadangan gitu kita. Sejauh ini konsisten nggak?
puji Tuhan konsisten dan kenaikannya puji Tuhan luar biasa sih. Karena pergerakan dia banyak. Betul. Dulu merchandise ya, sempat lu bikin ya, buat customer lo ya. Terus juga beberapa promo-promo yang mungkin lo sediakan sekarang gitu kan. Kayak lu juga bikin di depan tuh ada paket yang untuk banyakan orang. Betul. Ya, itu juga ada. Ada juga member card, Loyalty card. loyalty card. Nanti kita bahas itu satu-satu. Nanti kita ya. bahas satu-satu. Tapi Oke. sekarang nih, Matt, coffee shop ini kan apa ya bahasanya? Sekarang tuh jadi memang habit orang ya. Kultur, culture, Nongkrong gitu kan. Untuk nongkrong hangout sama teman-teman ke coffee shop segala macam. Tapi yang gue lihat di Daily Weekly itu untuk bagian dalam itu sedikit berbeda. Nah, Kebanyakan orang-orang yang buka laptop betul. kerja. Jadinya working spot ya. Working space. Yes, working space. Betul. Gimana itu maksudnya bisa kebentuk habit seperti itu kan lo nyediain atau Memang dari awal sudah tergambar atau sampai akhirnya kayaknya banyak banget nih orang-orang yang kerja ke sini. Ya udah deh gue sediain. Soalnya gue lihat ada printer juga, Pak. Iya, makanya. Ada printer, Pak, gitu loh. Gimana nih? Jadi emang dari awal sebenarnya, karena balik lagi ke personal ya, balik lagi ke personal, gue nggak bukan yang orang nongkrong, bukan yang suka hangout, dan waktu itu zaman 2020 kayaknya, itu kalau lagi kerja, lagi ngedit itu kalau nggak di merek bintang, Star, kalau nggak di kafe lain yang memang Enggak, lo merek bintang. Mana enggak? Itu CCM bawah, Pak. Oh. Bapak bingung. Setar. Oh iya, Star. mulai. Iya. Nah, jadi emang kayak waktu itu sangat sulit gitu cari tempat. Akhirnya kayak yaudah kalau buat sendiri cari juga deh yang bisa provide orang-orang kayak aku juga gitu. Oke. Nah. Sampainya akhirnya menyediakan printer. Betul. Printer. Jadi kita pengen bilang bahwa ya lu kesini udah jauh-jauh, at least worth it lah. Setuju. Karena kalau beberapa kali gue ngobrol sama Matthew selalu bilang, "You sorry kalau misalkan tempat gue itu bukan tempat acara. Nah. Tempat gue orang datang tuh emang buat hangout, buat nikmatin produk Betul, gue gitu. betul, Bukan setuju. acara-acara yang hingar-bingar. Iya. Orang datang ke tempat gue mungkin pengen kerja, mungkin Betul. pengen ngobrol gitu segala macem. Dan sampai akhirnya gue ngeliat DW ini menjadi salah satu solusi juga dari masalah-masalah dan juga hal-hal yang nggak didapetin para customer-customernya. Iya. Karena kan sebuah bisnis itu jatuh dari sebuah masalah yang butuh solusi, gitu. Misalkan, mungkin orang-orang banyak nih orang-orang industri di sini pengen tempat nyaman, pengen tempat ngopi yang santai, tapi nggak ada. Sampai akhirnya hadirlah DW jadi tempat dia gitu. Jadi untuk sekarang 2 tahun berdirinya Dewe, fokusnya kemana nih? Tongkrongan kah? working space. Nah, jadi begini ya. Ini harus bukan ya. Saya sorry banget. Buat market tongkrongan itu sudah ada. Nggak usah dikejar. Sebetulnya seperti itu. Jadi kita masih muda banget. Dalam arti bisnis kita ini masih sangat awam, masih sangat awal. Ya masih sangat awal banget. Jadi pergerakan kalau ada yang masif satu itu kita nggak bisa punya pergerakan yang lain. Makanya ketika kita mau fokus ke working space, kita nggak bisa fokus ke tongkrongan sebenarnya. Karena secara massa, secara mungkin resource kita belum punya gitu. Kita belum sekuat itu. Jadi dua-duanya tetap lo kerja. Maksudnya tetap lo fasilitasi ya? Workspace. Makanya kalau ngeliat konten-konten, nah gue lebih kesanain gitu. Karena kan dekat sama Untirta, dekat sama kantor gitu. Jadi orang mau ngerjain tugas. Tempat lari sini lah. Oke. Berarti kalau misalkan gue nanya nih, terus sebelum kita masuk ya ke yang lain gitu loh. USP apa sih yang lo hadirkan di DW ini? Unique selling point. Unique selling point. Apa ya? Unique selling point-nya mungkin lebih ke gue cuma pengen kasih at least produk yang worth it lah sebenarnya. Pelayanan yang worth it. Lo datang ke sini satu tempat bisa menyediakan banyak hal. Lo mau ngerjain tugas boleh, mau ada printer, ada scanner dan lain-lain. Lo bisa gambar-gambar di sini gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih ke hal kecil yang terlihat sangat sangat sepele sederhana. Cuma sebenarnya itu yang customer mau tuh itu. Daripada gue fotokopi. Iya benar. Ada depan sini. Ini kita minum produk dari Dewe. Betul. Ini salah satu kopi yang gue suka. Apa tuh? Aren. Gue kalau kopi pasti aren. Nah cuman uniknya gue tuh kalau nggak cocok sama kopinya pasti batuk-batuk. Tadi batu gak? Nah makanya gue selalu bilang sama Matthew, Matt, gue tuh salah satu kopi yang cocok Dewe. Dan fun fact juga Mitra Mandiri, kalau misalkan kita kadang lagi meeting atau apa, biasanya kita pesan yang literan. Langsung dari DW itu. Langsung minta ke Matthew, Matt, seliter ya. Siap. Ini bukan bohong ya teman-teman ya. Ini memang bener sering telepon Dan beli.
No endorse ya. No Mitra endorse. Mandiri. Beli. Jadi kalau misalkan Mitra Mandiri penasaran dan belum pernah main ke DW, mungkin menjadi salah satu rekomendasi dan juga tempat nongkrong dan juga working space yang nyaman juga. Jadi boleh sekali-kali mungkin main ke sini, nongkrong ke sini sampai akhirnya nyaman di sini. Betul sekali. Ampun. Berarti Met, umur lo sekarang 19 tahun. Punya banyak karyawan. Berapa total sekarang? 10 karyawan. Banyak dong. Lumayan untuk sebuah usaha gitu kan. Lu yang masih muda, terus mungkin lo juga berhadapan dengan karyawan-karyawan yang umurnya mungkin lebih tua. Ya. Ya nggak sih? Nah itu gimana? Apakah memang dibantu sama manajerialnya sama bokap lo? Iya. Atau gimana? Apa lo sendiri terjun? Sebenarnya emang dari dulu emang aku udah punya tim. Dari dulu salah satu tim di sini emang temanku dari SMP, emang sahabat. Jadi dari dulu emang sama papa sama keluarga tuh emang dibiasain untuk ngehandle banyak orang gitu. Gimana cara jadi leader, jadi pemimpin gitu. Emang terbiasa jujur, tapi memang di sini permasalahan paling besar emang SDM ya. Kita mau ngatur orang lain tuh susah banget. Iya. Ngatur diri sendiri susah, Pak. Iya, betul. Gimana ngatur orang lain gitu kan. Iya. Jadi emang masih menjadi tantangan sampai hari ini. Tapi sejauh ini memang yang SDM yang tersulit itu apa? Maksudnya apakah dari baristanya? Iya. Apakah memang untuk nyari orang barunya kan gimana? Kita mostly emang sini barista sama kitchen. Oke. Mostly ya. Iya. Oke. Tentang bagaimana caranya mereka serving ke customer, Iya. bagaimana cara buat customer nyaman. Kadang-kadang yang anak muda ya ada masalah, masih kuliah. Setuju. Emang agak susah kadang-kadang. Iya. Cuma Namanya anak muda itu tadi bener gitu Iya, ya, bener. egonya masih tinggi. Itu. Terus juga masih pengen kesini, Betul. ngapain sih lo apa segala macam. Iya. kadang masih ada yang mindsetnya itu gue kerja nongkrong. Nah, Ini gue nggak mau ngebiasain kayak gitu. Kalau emang lu kerja, lu nongkrong. Di jam pulang lu pulang. Tapi jamnya masuk, lu masuk. Di jam kerja lu kerja, udah gitu. Ya, tapi kalau gue selalu ngeliat story-nya dia gitu, dia tuh suka memang dekat banget sama timnya dia di sini, gitu kan, dari mulai cara dia ngobrol apa segala macam gitu kan. Nah itu lu menerapkan, jadi akhirnya lu memposisikan diri lo itu sebagai memang ya kita sama-sama berjuang, atau memang ada tetap lo harus ikut aturan gue atau seperti apa men? Treatmentnya? Ya ini yang jadi banyak salah paham sebenarnya ketika gue memposisikan diri sebagai di atasan ya, di posisi nggak boleh, karena nanti akan jadi ada ketersinggungan. Ketika gue nggak ada gap itu juga nggak boleh, jadinya terlalu terlena gitu. Jadi emang harus di tengah-tengah Pak. Ada kalanya gue harus ngeblend, tapi ada kalanya harus ada kebijakan memang yang menekan. Memang Aturan gue gitu ya. tapi di sisi lain dijelaskan lagi secara pelan-pelan. Kenapa gue seperti itu? Kenapa harus ada ini? Berarti pertemanan dan pekerjaan beda. ya harus beda dong, harus beda. Dan sebenarnya lebih harus diedukasi para karyawannya ini juga gitu loh. Jadi sebagai seorang karyawan lo juga harus bisa memposisikan di mana Matthew itu sebagai atasan dan juga sebagai teman gitu. Betul. Dan gue yakin juga kalau misalkan udah keluar dari DW, udah nongkrong bareng, udah beda lagi tuh obrolannya gitu kan. Iya sih. Benar. Pasti lah. Nah, gue jadi penasaran juga nih. Tadi udah banyak banget yang lo sampaikan juga paparin Tim. Dan menurut gue secara bisnis lo bisa dibilang matang. Itu gara-gara background lo atau memang lo otodidak aja nyari tahu sistem dan juga cara gimana caranya nih gue bisa mengelola suatu. Emang mungkin dari keluarga kali ya. Jadi gue nggak bisa melupakan itu gitu. Gue punya beberapa mentor. Pertama ada papa, ada bokap gitu, gimana setiap malam kita brainstorming. Kalau masih itu saya save WA gue ya. Nah sering lihat SW gue itu kalau kan papa lagi di luar kota, itu kita seminggu kita jadwalin lah. Kapan kita untuk meeting bareng, untuk calling berjam-jam. Itu memang harus. Jadi aku nyari ilmu karena emang sekarang posisi belum kuliah nih. Jadi minimal nggak kuliah tapi jangan goblok-goblok banget gitu. Jadi minimal gitu loh. Semangat. Jadi tetap harus belajar dari manapun gitu. Karena kalau nggak hari ini mau kapan lagi kan? Posisi kita umur makin terus bertambah, pengalaman juga harus nambah dong. Gitu. Iya. Dan deket banget memang sama bokapnya. Jadi Matthew tuh kalau suka bikin status, ngobrol sama bokap, terus bersihin AC sendiri. Oh iya. Jadi konten sama dia. Wah. Serius. Lo harus lihat dia upload di Instagram Dewi nggak sih? Di Instagram dia dong, masa Instagram Dewi lo tahu ya kan. Jadi memang bener-bener ngekonsepin sendiri, terus dia ngeliatin bagaimana proses Dewi itu dari yang tadinya nothing gitu, ibaratnya nggak ada bangunan apa-apa.
Iya. Sampai dia merancang sama bokapnya, nyemen sendiri. Oke. Cuma sering. Makanya baik yang kayak gini mas, maaf ya. Oke. Soalnya luar bagus biasa. yang ngerjain ini. Jadi Wow. pada akhirnya memang ketika sudah sebesar ini pelanggannya rame ya wajar dia puas. Setuju. Ya, karena dia memulainya dari semua dari nol. Semua dari nol dan dari tangan sendiri itu tadi. Iya, berprosesnya itu tadi. Kalau kita ngomongin produk, Matt, ini banyak sekali produk-produk yang lo tawarkan dan penawaran-penawaran khusus. Betul. Dulu tuh sempat ada Jumat Batik ya? Iya, Jumat Batik masih ada nggak sih? lagi kita off dulu. Jumat Batik. Waktu itu ada. Terus yang terbaru tuh Loyalty Card. Loyalty card. Apa itu? Jadi loyalty card itu sebenarnya one off dari loyalty program kita. Kita ada namanya loyalty program. Nah program ini memang waktu itu aku sempat launching. Di situ aku jelasin bahwa loyalty program ini adalah program yang sangat luas nih nantinya ya gitu. Untuk saat ini kita launching dulu namanya loyalty card. Nah loyalty card ini kartu itu di situ apa ya istilahnya member kali ya, istilahnya membership buat customer loyal. Semuanya bisa bikin. Dan kalau pakai kartu itu teman-teman ada depositnya, bisa deposit duit. Jadi misalkan daripada malas pakai QR, lebih baik deposit. Nanti tinggal pakai. Kayak debit ya? Kayak debit betul. Iya. Tapi tinggal di tap. Iya. Coba minta kartunya dong. Mana kartu yang tadi mana? Nih kita harus kasih lihat dulu nih buat Mitra Mandiri nih biar tahu juga. Betul. Biar tahu sih. Dan ini juga bisa dibilang salah satu memudahkan para customer juga Betul. gitu ya. Mempercepat sebenarnya. Betul, mempercepat Kita juga. liatin ya nih tuh. Keren banget desainnya warna hitam. Ini adalah loyalty card dari GW Coffee House. Tuh belakang. Di depan, Keren. di belakang. Jadi ini cara dapetinnya gimana? Cara dapat ini teman-teman tinggal datang ke kasir, terus bilang mau bikin, atau tinggal diminta data dirinya, atau nanti teman-teman yang mau lihat detailnya ada di website kita di www.dwcoffeehouse.com. Tuh nanti tinggal dicek, ada detail-detailnya, benefitnya apa gitu. Cakep banget, cakep banget. Loyalty card ada minimal deposit. Minimal per deposit itu kelipatan 50.000. Oke, jadi minimal 50.000 lah ya. Betul. Untuk saat ini kita minimal 100.000 dapat promo 30%. Itu udah berjalan sampai 3 bulan. Oke. Promonya. Jadi kalau gue punya kartu ini, terus gue belanja 100.000, gue dapat potongan. Betul. Kalau belanja 1.000 berarti dapat tinggal bayar 70.000. Worth it Mitra Mandiri. Worth it banget. Kalau misalkan ada Mitra Mandiri yang baru pengen buat kartunya, itu harus nyiapin budget berapa tuh? Oke. Untuk nyiapin untuk kartunya awal itu nanti isi 50.000 dapat saldo 20.000. Ada biaya administrasi 30.000 untuk kartunya. Tapi setelah itu sudah free. Normal lah, kayak kita beli e-tol kan begitu. Betul. Ada biaya, ada beli kartunya dulu, ya kan? Baru kita isi depositnya. Seru nih. Ini menarik juga nih buat Mitra Mandiri yang mungkin pengen punya eksklusif member, betul ya? Di Daily Weekly Coffee. Jadi apalagi Matt? Penawaran-penawaran menariknya. Penawaran menariknya nanti ada birthday gift-nya, terus ada promo-promo nanti kita update ke sini semua. Betul. Jadi harus penggunaan pakai membership. Dan menurut gue ini salah satu hal yang unik juga gitu ya, karena bisa menjalin kedekatan sama customer juga nih. Benar. Keren nih. Setelah itu apalagi Matt? Penawaran yang lo tawarkan di Daily Coffee, Daily Weekly. Apa nih maksudnya? Dari segi promo-promo yang mungkin lagi berjalan sekarang. Promo-promo. Atau menu kah? Kita ada promo minimal pembelian dan 1 juta. Oke. Ada promo 10%. Diskon. Diskon. Kalau mau lebih dari itu tinggal kontak aja. Wah. Cincai. Aman aja. Matt, gue pengen nanya lagi nih. Kalau misalkan nanti ada beberapa orang gitu mau buat event atau acara, terus dia booking satu DW, bisa nggak sih kemungkinan kayak gitu? Sebenarnya gini ya. Pertama nih, ini harus ada di Yang nanya juga nih soalnya. klarifikasi nih bagian ini gitu. Kita tuh nggak pernah menolak sebenarnya. Tapi saya selalu bilang bahwa saya tidak merekomendasi karena secara tempat kita nggak besar-besar banget. Kita pernah buat acara aja sampai bingung. Ya. Ini mau ditaruh di mana ya gitu. Saking kecil gitu tempatnya. Sementara sebagian tempat kita indoor, nggak mungkin dong buat di indoor gitu kan. Jadi sebenarnya buat teman-teman gitu ya bukan saya tidak memperbolehkan, cuma memang saya tidak merekomendasikan gitu. Kalau emang butuh kopinya kita bisa bantu provide. Oke. Tapi kalau bantu tempatnya misalkan ada event dari komunitas A, komunitas B, gitu. Sebenarnya it's okay, cuma baik lagi karena wilayah lingkungan kita ini rumah pensiunan, jadi kadang-kadang nggak enak juga. Rumah belakang gitu. Iya. Tetangga juga gitu ya. Kecuali mungkin acara-acara kecil kali ya. Iya. Ya kayak mungkin Intimate, atau acara iya, ulang tahun iya. mungkin bisa. Tapi ya dengan kondisi seperti ini silakan dipikirkan lagi. Nah, Kita buka-bukaan aja ya. kalau mau kopinya boleh. Bisa. Boleh.
bisa langsung di DM aja di Instagramnya ya, Dewi Coffee House. Betul. Mitra Mandiri. Jadi nggak usah malu-malu, pasti nanti langsung dibalas juga sama miminnya. Nah, gue pengen nanya lagi, boleh nggak sih? boleh lah. Nah, tadi sebenarnya agak narik ke belakang juga gitu. Gue penasaran. Kan bisa dibilang lo pertama kali terjun dan juga membuat Dewi Coffee House ini ya udah main gila aja gitu kan. Belgia belaga gila gitu. Sampai akhirnya kalau semisalnya kan biasanya dalam bisnis ada nih planning A, planning B gitu loh. Kalau misalkan secara coffee shop ini tidak berjalan, ada planning nggak sih untuk ya udah deh kalau nggak jadi coffee shop gue jadiin apa di tempat ini? Gitu nggak sih? Sebenarnya Ini fun fact nih. Iya. Gimana ya kita bahasnya ya? Maksudnya secara bisnis tetap optimis tetap perlu ya. Oke. Nggak, kita nggak boleh pesimis gitu ya. Kalau memang ini nggak running, kita selalu bilang bahwa it's okay lah, kalau emang kita mati sendirian, kita mati tenggelam sendirian gitu. Rencananya seperti itu kemarin. Nah kita buka, kalau tadi balik lagi kita jauh banget nih, kita sangat minggir gitu loh. Jadi kalau emang nggak laku, udah nggak laku aja gitu. Tapi kalau emang ibaratnya laku ya itu rezeki gitu. Jadi nggak ada planning ke sana sebenarnya. Oke. Tapi kalau lo ngelihat dari sekarang nih, Mat, yang lagi rame kan daya beli orang cukup rendah ya katanya. Iya. Ya kan menurut riset. Ini juga jadi pembahasan nasional juga Iya. gitu loh. Nah itu gimana, Mat? Maksudnya ada impact nggak sih kalau Iya. sebagai pengusaha? Sebenarnya ini sorry ya, agak menyinggung ya. Kalau untuk kita sebenarnya malah nggak tahu bulan kemarin tertinggi ya. Bulan kemarin lagi bagus-bagusnya. Tapi emang di bulan Agustus kayaknya. Emang agak sempat turun bulan Agustus. Aku sempat dengar tuh kemarin dari teman-teman juga, teman-teman UMKM. Apanya? Ya udah, tapi memori masih aman kan? Oh gitu. Oke. Halo. Bulan Agustus turun. Ya sampai Agustus turun. Cuma bulan kemarin puji Tuhan bagus sih sebenarnya. Oke. Bagus ya? Iya, nggak tahu. Mungkin cara ngelola marketnya ya. Mungkin. Itu tuh yang harus diperhatikan. Kan Mungkin. yang gue lihat lo nggak ada marketing, iya nggak sih? Iya. Maksudnya secara lo naruh orang khusus ya? Iya. Kecuali mulut ke mulut ataupun lo yang bikin atau ngajak orang buat datang. Nah itu lo nggak ada marketing khusus yang menawarkan, ayo datang ke tempat gue gitu, nggak ada. Iya. Nah itu faktor apa yang menurut lo ya? Menurut penglihatan lo faktor apa yang akhirnya bikin orang tuh datang gitu? Faktor pelanggan sih Pak. Jadi gini, gue konsepnya pelanggan tuh maunya apa, kita turutin. Contoh kayak kemarin di depan misalkan kita kasih kipas kayak 3 deh kemarin. Customer merasa panas, kita tambah jadi 5 kemarin. Akhirnya kemarin posisi dudukan kita belum ada tuh teman-teman mungkin yang udah sering kesini. Iya. Nah, Baru ada tuh bisa nggak nyanyi enak tuh. Kita bikin lagi. Jadi kita nggak ada marketnya, kita ada marketnya dulu baru kita bikin gitu. Oke. Jadi customer merasa diperhatikan mungkin ya. Itu jadi trik sebenarnya. Iya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, menurut penglihatan lo itu terjadi begitu aja. Betul. Dan ada beberapa juga memang bisnis yang terjadi. Ada nih orang misalkan buka bisnis terus dia bingung, dia nggak ada marketing apa segala macam, sampai akhirnya ekosistem bisnisnya sendiri Betul. yang terbuat secara otomatis. Jadi ngebangun. Betul. Mungkin itu yang terjadi di GW. Karena posisinya mungkin customer juga butuh, kita juga butuh hitungannya. Jadi mereka mau mempertahankan, kita juga mau mempertahankan nih sama-sama. Gitu. Iya. Keren. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara coffee shop, ada kan gini ya, terkenalnya kan kadang beli satu produk nongkrongnya bisa 4 jam. Nah, Itu terjadi juga nggak di sini? Pasti. Ada ya? Itu normal lah. Itu normal. Cuma yang harus jadi target kita kan, kita nggak boleh mikir kesananya. Kita mikir gimana caranya, bukan yang beli satu tapi nongkrong 4 jam, tapi gimana caranya yang satu orang tapi belinya bisa setara semua orang ini gitu. Kita cari marketing itu dulu. Gitu. wow. Memang susah. Nah, kalau pembelian online dan offline lebih besar mana? Offline tetap. Offline tetap. Tapi secara spending memang lebih besar mereka. Menarik. Menarik banget Mitra Mandiri ya. Dan mungkin aja ini bisa menjadi salah satu informasi dan juga edukasi juga untuk Mitra Mandiri yang baru pengen terjun ke dunia bisnis. Betul. Karena ya itu tadi, kalau misalkan backgroundnya belum ada juga, terus juga belum ada risetnya apa segala macam, nggak apa-apa, Belgia aja, belaga gila sampai akhirnya kan siapa tahu nanti ekosistemnya otomatis terbuat juga gitu. Itu resikonya besar banget ya. Kita nggak bisa menyarankan. Betul. Karena posisi aku di backup sama keluarga yang mungkin terbilang nggak cukup kuat sih, lebih ke
karena aku 15 tahun hidup dari bisnis, aku 17 tahun waktu itu, 15 tahun hidup dari bisnis, jadi sudah terbiasa dengan keputusan bisnis yang beresiko gitu loh waktu itu. Udah 2 tahun, tanya pertanyaan nih ya. Ini mungkin pengen tahu juga nih. Oke. Masih muda kan? Betul. Udah 2 tahun berjalan, udah ngerasain manisnya belum? Atau pahit semua? Ya kan? Gini. Manisnya IT itu setahun ya, Pak. Wah, gua bleeding banget, Pak. Oke. Wah, itu benar-benar berdarah-darah kita lari. Jadi tempat ini dibangun sama ada namanya almarhum Mas Aldi. Almarhum Mas Aldi, Bang Bol, Mas Ilyas, Dinda. Kita bangun tuh ya bareng-bareng. Waktu itu aku kesini ngobrol tuh masih pakai baju SMA kayaknya. Bleeding banget ya, gimana, tempat belum sempurna, market belum ada. Tapi mereka selalu bilang, udah ya kita jalan pelan-pelan aja. Jadi support dari teman-teman juga kenceng banget sebenarnya. Berarti sekarang udah merasakan manisnya dong? Lumayan. Itu lebih penting tuh. Oh iya, bisa tuh harus manis loh. Iya dong. Ya, mau manis mau pahit nikmatin dulu. Nikmatin aja dulu. Luar biasa. Pertanyaan terakhir untuk Matthew. Mau ada apa di DW ke depannya? Mau buka cabang lagi? Boleh disepilas tipis-tipis, buka cabang kayak atau apa yang terdekat? Mungkin ada nih orang yang ada di ujung sana di Serdang, mungkin di PCI. Pengen gue nongkrong ke DW, cuman kayaknya kejauhan deh kalau ke Grogol. Buka dong di PCI ya tuh. Nah, gitu. Ada nggak tuh, Matt? Proyeksi lo deh. Masa nggak ada angan-angan ke depan? Ada lah. Kalau dari papa, dari owner, kemarin dia nyampein ke waktu presentasi dia mau buka di 5 kota besar. Cuma secara realistiknya aku yang mengelola. Aku mau expanding dulu di sini. Expanding ini dulu. Gimana caranya kita bisa survive dulu. Paling nggak jangan nambahin beban dulu. Itu mungkin harus jadi perhatian buat teman-teman ya. Punya banyak cabang itu berarti punya banyak beban yang harus diingat. Betul. Jangan tiba-tiba buka di Bandung terus tutup. Nah, nggak enak gitu kan. Bebannya banyak banget nanti. Nambah karyawan. Betul. Gaji karyawan. Tanggung jawab. Dan 5 kota juga belum tentu semuanya rame ya. Betul. Iya, karena akan ada subsidi silang tuh biasanya tuh. Nah, yang rame mana di subsidi yang Akan ada culture yang berbeda, cara kerja yang berbeda gitu. Itu tuh yang harus dipahamin oleh pemilik bisnis sebenarnya. Jadi jangan jadi terus-terusan tervalidasi oleh orang lain gitu. Ini bisnis harus running karena bisnis ini menaungi banyak orang, banyak nyawa orang juga gitu. setuju. Jangan ya itu tadi. Jadi Matthew ini walaupun masih muda, egonya juga tidak terselimuti full ego dia, tapi dia harus berpikir secara bijak karena yang di bawah dia juga masih banyak juga gitu loh. dan lo menghidupi banyak orang ya. Iya, percaya nggak percaya banyak orang nitipin di sini kan? Iya. Aku juga nitipin gitu. Jadi kalau nggak running yang pahit semua. Semuanya. Betul, setuju. Wah, Kalau luar promo biasa. apa, Met? Promo-promo yang terdekat selain loyalty card? Oke, jadi loyalty program ini kita take di bulan Oktober kayak. Take di bulan Oktober kira-kira sudah hampir setengah tahun ini kita udah mulai development untuk aplikasi. Jadi kemungkinan nanti loyalty program itu akan kita update melalui aplikasi. Jadi nanti akan ada aplikasi di iOS sama di Android. Bisa diinstal teman-teman, mungkin kayak merek Star sama banyak merek lain yang pakai aplikasi. Jadi kita pengen lebih mempermudah dan lebih dekat aja sih dengan pelanggan. Oke. Jangan lupa juga tuh ya. Pokoknya yang pengen datang gampang sih sebenarnya, tinggal buka Google Maps ya. Udah ada kan di situ? Ada Instagram juga, di website juga ada. Coffee ya? Instagramnya DW Coffee. Jadi dicek aja di situ, jelas semua promosinya apa segala macam. Kalau mau ngerasain kopinya, ini ada kiwinya juga. Betul. The best. Dan makanan-makanan lainnya ya. Banyak kan juga ada. banyak. Jadi cobain aja buat mitra mandiri semua. Matthew, thank you banget. Matthew, thank you atas sharing-sharing dan juga Terima kasih luar juga. biasa. Banget ketemu dia. Luar biasa. Enggak lah. Sibuk nggak? Sibuk kemana? Kalau nggak golf, main bola. Aduh. Ngeri kan? Ngeri. Olahraganya golf. Iya ampun. Terlihat sekali kan mental pengusahanya sudah ada. Iya. Saya mau golf nggak bisa. Jadi bola saya. Oh iya betul. Thank you sekali lagi. Sukses selalu dan pokoknya lancar-lancar buat Daily Weekly Coffee ya. Jadi buat mitra mandiri semua sekali lagi datang, cobain, rasakan. Anjir. Waduh. Datang cobain, rasakan. Aduh, nikmat banget itu. Dan jangan lupa kepoin juga Instagramnya di DW Coffee House. Mau promoin Instagram lo nggak? Ada website, kita ada website juga. Teman-teman, ada website di dwcoffeehouse.com. Tuh ya, jadi bisa dicek Ada semua juga. di situ. Pokoknya Instagram semua dilihat lah. Itu keren banget ya. Oke. Sekali lagi thank you buat Matthew. Thank you Matthew, luar biasa. Mau closing nggak jadi? Iya. Mau closing nggak jadi. Ya udah mitra mandiri, sampai ketemu di Muda Mandiri selanjutnya. Betul, bye. Bye.